Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Kelompok kami ini terdiri atas Ajeng Pratiwi, Anissa Nur Salsabilah, Delia Febriani, dan saya Delia Sama Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Apa sih itu hadis maudhu? Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat baik perbuatan, perkataan, dan takrir. Nah, para ulama telah mengklarifikasi bahwa hadis maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari ya doa dan wa doa. Hadis maudhu juga secara etimologi yaitu bentuk isim maf'ul wadha yada'u yang memiliki makna disusun, dusta, diada-adakan, dan diletakkan. Jadi dapat diartikan bahwa hadis maudhu itu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah secara mengada-ngada serta dusta, yaitu bahwa Rasulullah tidak pernah bersabda, tidak pernah mengerjakan, tidak bertakrirkan. Nah, itu sekilas pengertian tentang hadis maudhu. Selanjutnya, kita akan membahas hadis maudhu menurut para ahli. Beberapa pengertian hadis maudhu menurut para ahli. Yang pertama, ada Muhammad Ajaj Al-Khatib yang mengatakan bahwa hadis maudhu itu dikatakan secara bohong dan dusta, padahal Rasulullah tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah menyetujuinya. Berikutnya, ada Hasbi Ashidik yang menjelaskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat, yaitu hadis yang dikatakan cacat karena disebabkan oleh kebohongan para rawi. Selanjutnya ada Subhi Asyali yang menjelaskan hadis maudhu adalah berita yang diciptakan oleh para pembohong. Mereka menisbahkan kepada Rasulullah secara tidak benar. Nah, yang terakhir ada Mahmud Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta, baik disengaja ataupun tidak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu. Faktor di bidang politik, seperti kita lihat bahwa dalam hadis tersebut membicarakan tentang keistimewaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu bertujuan agar Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah. Yang kedua yaitu faktor dari pihak lain yang ingin merusak paham ajaran Islam. Di dalam hadis tersebut, kita dapat pahami bersama bahwa tujuan hadis itu untuk merusak paham ajaran Islam. Karena tidaklah mungkin bahwa Allah melakukan sesuatu yang digambarkan dalam hadis tersebut. Karena Allah tidak dapat diserupakan wujudnya dengan manusia. Yang ketiga yaitu faktor perbedaan mazhab. Dalam hadis tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan dibuatnya hadis itu semata-mata untuk menjatuhkan mazhab yang lain. Yang keempat yaitu menyalahkan arti semangat dalam beribadah. Mereka yang membuat hadis palsu memiliki niatan agar orang-orang semangat atau tertarik dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima yaitu mencari keuntungan dan kedudukan dalam jabatan. Para ulama membuat hadis untuk menguatkan aksi para penguasa yang didukungnya, agar hasil dari perbuatan mereka itu membuahkan upah atau kedudukan di hadapan penguasa. Yang keenam yaitu menjilat atau mencari muka di hadapan penguasa. Nah, faktor yang keenam ini sama halnya dengan faktor yang kelima. Mereka yang membuat hadis palsu bertujuan untuk memperoleh apa yang ia maksud atau apa yang ingin ia capai, semata-mata untuk mencari kesenangan dunia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kriteria kepalsuan hadis maudhu.
Sebagaimana ulama membuat kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan untuk mengetahui mana hadis yang sahih, hasan, dan dhaif, mereka juga membuat ciri-ciri untuk mengetahui hadis maudhu. Untuk mengetahui kemauduan hadis dapat dilihat dalam 2 ciri, yaitu yang pertama, tanda-tanda terkandung dalam sanad. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawinya disebut pembohong dan perawi sikoh tidak punya cara lain untuk meriwayatkan hadis. Contohnya, ketika Sa'ad Ibnu Dorif mengetahui bahwa putranya kembali dari sekolah dan menangis karena dipukuli oleh gurunya. Yang kedua yaitu perawi berterus terang bahwa dia membuat hadis itu sendiri. Maisarah bin Abdi Rabi Al-Farisi berterus terang telah merumuskan hadis maudhu tentang keunggulan Al-Quran dan berterus terang telah merumuskan hadis maudhu berdasarkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, sejumlah 70 hadis. Dan yang ketiga, tanda-tanda penting ditemukan dalam pengakuan seseorang yang memasukkan sebuah hadis. Misalnya, seorang perawi yang berterus terang telah menceritakan hadis dari seorang guru yang belum pernah melihatnya. Karena berdasarkan fakta sejarah, guru itu telah dinyatakan meninggal sebelum beliau lahir. Yang kedua itu tanda-tanda yang terkandung pada matan. Kekeliruan hadis juga dapat dilihat pada matan dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekacauan redaksi dan kerusakan maknanya. Yang kedua yaitu mengenai kerusakan makna, Ibnu Jauzi berkata, saya benar-benar malu dengan perusakan hadis. Dari beberapa hadis palsu, seseorang berkata, barang siapa yang sholat, dia akan mendapatkan 70 bangunan. Setiap bangunan memiliki 70.000 kamar, dan kamar memiliki 70 tempat tidur, dan setiap tempat tidur memiliki 70.000 bidadari. Istilah itu dibuat-buat dan tidak untuk dipuji. Yang ketiga yaitu setelah mempelajari hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak termasuk dalam ingatan perawi, tidak juga dalam kitab hadis. Contohnya perkataan yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah mengambil janji kepada setiap orang mukmin untuk membenci kepada setiap munafik, dan kepada setiap munafik untuk membenci setiap mukmin. Yang keempat itu sumber teks di atas tidak diketahui. Hadis melanggar aturan yang telah ditentukan seperti aturan rasional, tidak dapat dijelaskan dan ditolak oleh perasaan, pengalaman, peristiwa, dan fakta sejarah. Dan yang kelima yaitu hadis berlawanan dengan petunjuk yang jelas dari Al-Quran. Contohnya, waladuz zina la yadkhulu jannat si'atu abna, artinya anak zina tidak termasuk surga hingga 7 turunan. Hadis ini berlawanan dengan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbiukum marjiukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali dan akan diberitakannya kepada kamu apa yang kamu perselisihkan. Surat Al-An'am ayat 164. Mustafa As-Sibai mengandung 7 ciri hadis palsu, yaitu yang pertama, tata bahasanya sangat buruk. Yang kedua, maknanya sangat berlawanan dengan akal sehat. Yang ketiga, pelanggaran terhadap Al-Quran dengan arti yang tidak dapat disangkal. Yang keempat itu melanggar kebenaran sejarah yang terkenal pada zaman para nabi. Yang kelima, menurut pandangan orang yang meriwayatkannya, dan orang tersebut sangat antusias dengan mazhabnya. Dan yang keenam itu berisi kasus yang seharusnya dilaporkan oleh banyak orang, tetapi hanya 1 orang yang dilaporkan. Terus yang terakhir ini berisi berita tentang ancaman ganjaran tinggi untuk perilaku kecil atau hukuman berat untuk perilaku yang sepele. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara mengetahui hadis maudhu. Yang pertama yaitu terkenal sebagai periwayat dengan kata lain yaitu pendusta.
makna atau lafadznya rusak. Yang kedua, pengakuan dari periwayat yang membuat hadis tersebut atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa hadis tersebut palsu. Yang ketiga, ditunjukkan dengan orang yang mengakui hadis itu dipalsukan. Contohnya, periwayat mendapatkan hadis itu dari seorang guru, namun guru tersebut telah wafat sebelum periwayatnya lahir. Oleh karena itu, hadis tersebut dinyatakan palsu karena yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun karena mereka tidak saling bertemu. Yang keempat, kekacauan maknanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan sumbernya tidak diketahui, seperti memiliki makna atau arti yang salah, yang saling bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan ijma ulama, dan tidak bisa dikompromikan. Adapun kitab-kitab yang memuat hadis maudhu, yaitu yang pertama, Kitab Al-Maudhu Al-Kubro karya dari Ibnu Al-Zawzi. Yang kedua, Al-La'ali Al-Mu'min Al-Fi Al-Hadis Al-Ma'udah karya dari As-Suyuti. Yang ketiga, Tanzi'u Asyari'ah Al-Marfu'ah An Al-Ahadis Asyani'ah Maudu'ah karya dari Ibnu Iraq Al-Kitani. Silsilah Al-Hadis Al-Da'ifah karya dari Al-Abani. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan materi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.